lingkungan. Jadi pada kuliah ini akan disampaikan tentang anomali iklim dan bencana hidrometeorologi yang merupakan bagian untuk mencapai tujuan dari pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis gejala perubahan iklim berdasarkan informasi aktual sebagai dasar adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat. Kuliah ini bertujuan untuk memahami, mengidentifikasi, menganalisis berbagai macam anomali iklim dan iklim ekstrim. Hingga tadi materinya adalah anomali iklim dan bencana hidrometeorologi, dan indikator adalah mahasiswa mampu menjelaskan berbagai macam anomali iklim. Pembelajaran dilakukan dengan tatap muka dengan metode yaitu memberikan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan mereview dari yang sudah dijelaskan. Jadi bacaan sudah ada berupa jurnal yang sudah diterbitkan pada artikel jurnal yang diterbitkan pada Geodika dengan judul apakah kejadian ekstrim lokal berkaitan dengan El Nino. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang anomali iklim dan bencana hidrometeorologi. Jadi sebelumnya kita telah membahas tentang variasi iklim. Variasi iklim itu apa sih? Utamanya dari variasi iklim adalah perbedaan waktu penyinaran matahari. Karena perbedaan penyinaran matahari, maka nanti yang terjadi adalah perbedaan penyinaran akan menyebabkan perbedaan waktu, perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan, apa akibatnya dari perbedaan tekanan? Ya, perbedaan tekanan menyebabkan adanya pergerakan dari angin. Jadi variasi iklim, anomali iklim, bencana meteorologi itu sebenarnya sebabnya hanya satu, radiasi matahari yang nanti berganti menjadi evaporasi, evapotranspirasi, kemudian ada pergerakan angin, asalnya cuma satu ya, radiasi. Hari ini akan kita bahas adalah anomali iklim dan bencana hidrometeorologi. Untuk kehadiran semua hadir ya, kecuali siapa? Oke. Apakah itu yang disebut dengan anomali iklim? Anomali itu artinya tidak biasa ya. Jadi kalau kita akan mendefinisi apa sih anomali iklim ya, yang tidak biasa. Sesuatu disebut tidak biasa itu kalau kita punya pola utamanya. Kalau dia terlalu berbeda dengan pola utama, itulah yang disebut dengan anomali iklim. Apa saja unsur iklim yang paling utama yang dapat menjelaskan anomali iklim? Ada dua unsur utama iklim. Yang pertama adalah temperatur, yang kedua adalah presipitassi. Jadi kalau kita mau meringkas apa sih yang disebut dengan anomali iklim ya, ada dua komponen, adalah temperatur yang entah terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan presipitasi yang ekstrim tinggi atau ekstrim rendah. Sehingga nanti adanya anomali ini bisa berdampak pada yang disebut dengan bahaya hidrometeorologi. Aslinya namanya hidrometeorologi. Jadi ada anomali ini kadang bisa menyebabkan bahaya hidrometeorologi. Ada berbagai jenis bahaya. Mulai dari jenisnya dulu, apa sih yang disebut dengan bahaya meteorologi? Kalau masih berada di atmosfer sampai tepat jatuh ke bumi. Jadi bahaya meteorologi itu permukaan. Masih ingat apa itu limpasan permukaan? Limpasan permukaan itu sisa presipitasi dikurangi dengan
Bagaimana ceritanya? Untuk ceritanya harus bermula dari meteorologi. Jadi meteorologi itu nanti akan ada apa saja? Ada petir, ada lincah, ada angin kencang, ada hujan deras. Yang kedua adalah fase dingin. Ini ada gambarnya. El Nino itu adalah fase panas atau positif. Kemudian kalau La Nina itu adalah fase dingin atau negatif. Sama-sama ekstrim. Jadi ekstrim itu menyebut dua hal sebenarnya. El Nino, La Nina, dan satunya adalah kontan osilasi atau osilasi di selatan. Osilasinya di sebelah sini. Karena ini lautan itu menjadi lebih hangat, maka yang terjadi adalah kalau lautan lebih hangat, penguapan akan menjadi lebih banyak. Penguapan lebih banyak, maka terbentuk awan yang lebih besar. Awannya lebih banyak. Jadi kalau udara itu hangat, maka penguapannya itu lebih besar, apalagi ini di lautan. Kemudian awan yang terbentuk itu lebih banyak. Hal kedua adalah karena ini suhunya lebih rendah, biasanya tekanannya tinggi atau rendah? Rendah. Maka angin itu akan bergerak ke sana. Angin itu bergeraknya ke sana. Sehingga daerah ini akan menerima hujan dengan jumlah yang sangat besar. Sementara daerah sebelah barat dia akan mendapatkan ceritanya seperti itu. Tapi tidak langsung saat itu juga enggak. Biasanya untuk Indonesia itu nunggu selama 2 bulan. Kejadian di sini nunggu 2 bulan. Karena jauh ya, karena jarak untuk perjalanan. Ya ini jadi di alam itu dia juga berjalan. Tidak ada yang instan. Mana yang paling cepat dampaknya? Ya ini daerah Chili. Mereka kalau badai itu ya sudah tidak ada bandingannya dengan Indonesia. Indonesia itu termasuk negara yang jauh lebih aman dibandingkan negara-negara yang kena ini. Bahkan ini ya, Indo itu bisa sampai ke Amerika Serikat, yang dia memicu badai-badai besar. Ini artinya kemudian La Nina kebalikan. Kalau La Nina itu karena ini dingin, yang sini itu lebih hangat, maka uap itu terbentuk lebih banyak di sebelah sini. Karena uapnya lebih banyak, anginnya bergerak ke arah sana, sehingga nanti di sini hujannya lebih banyak. Contoh kapan La Nina 2016. Masih ingat kan 2016 yang orang tuanya itu bertanam tembakau, kemudian gagal. Itu La Nina. Tahun 2020 saat Jakarta banjir dan jadi isu nasional di mana-mana, Jakarta, Bogor itu banjir besar. Nah itu juga sama La Nina. Jadi kalau kita bicara ada kondisi ekstrim itu biasanya ya karena ada hal-hal di luar kendali kita yang turut mempengaruhinya. Nah, satu ini El Nino. Kemudian yang selanjutnya adalah nah ini daftar kejadian El Nino. Ada fase positif, ada negatif. Jadi memang ini yang kejadian alam biasa ya. Kalau kita lihat 75, 76, 82, 83, 84, 85, 6, 8, 89. Hampir setiap tahun itu ada. Di 91, 92, kemudian yang terbaru 2002, 2004 ini positif, positif, negatif, positif, negatif. Pas ini kita itu setiap tahun itu ada. Hanya sedikit ya nggak ada. Cuma kekuatannya kadang besar. Yang tahun 2015, 2016 itu anomalinya positif. Kalau positif namanya apa tadi? La Nina. Positif. Kalau negatif namanya La Nina. Kalau anomali positif dia mengakibatkan tidak ada pembentukan awan, sehingga potensi
laut sampai 2 derajat itu sudah luar biasa jauh. Tetapi kalau daratan kita mau berubah 10 derajat itu tidak masalah. Ya, kemarin itu kan ya, misalnya perubahan iklim. Perubahan iklim itu yang paling ditakuti kan kalau kita sampai 3 derajat Celcius ya. 3 derajat Celcius tapi laut dan darat itu sama-sama naik. Nah, kalau 3 derajat Celcius Anda bisa bayangkan ini yang terjadi apa? Ya, kekeringannya parah sekali. 3 derajat Celcius. Dan dulu kejadian yang sampai masih ingat itu. Sampai mata air itu hilang semua, sungai-sungai itu hilang. Kemudian ikan-ikan itu hilang semua. Dan habis itu tidak kembali lagi itu cuma 2,5 derajat Celcius. Dan sekarang kalau saya apa ya analisis itu trennya bukan panas kan sekarang, banjir terus sampai 2030 ini. Jadi kalian akan lebih mengalami hujan-hujanan dibandingkan kering-keringan. Setelah kering ya panjang, biasanya hujan panjang, setelah itu kering lagi. Tapi panjang itu ya. Kayak dulu kan kita mengalami kering itu kan mulai dari 2015 sampai terakhir 2024. Dengan 2021 itu kan udah panas, 2022 panas, 2023 yang ada gelombang panas, 2024 itu biasanya tren itu kayak gini, naik terus kemudian turun terus gitu. Jadi nggak bisa kita lihat ini aja, nggak bisa. Ini penelitian saya sebenarnya. Kalau kalian mau baca, ini penelitian yang sebenarnya dulu mau saya kirim ke UGM tapi nggak jadi karena apa ya? Karena di sini banyak. Ini judulnya adalah maka keringan ekstrem lokal berkaitan dengan fenomena El Nino. Jadi di abstrak itu saya menggunakan datanya itu 25 tahun karena adanya 25 tahun. El Nino-nya pakai si SSTA, kemudian digunakan korelasi Bersani. Nah, dari hasilnya diperoleh bahwa daerah selatan itu lebih rentan terhadap kekeringan akibat penurunan hujan saat El Nino kuat. Jadi Bojonegoro juga ikut terpengaruh ya. Ini adalah gambaran jumlah bulan kering saat tahun El Nino. Bisa kita lihat bahwa kalau El Nino itu kuat, dia jumlah bulan keringnya hampir 7. Tapi kalau La Nina, bulan keringnya hanya 2. Jadi di saat El Nino, dia bulan keringnya lebih dari 5, tetapi La Nina itu memberikan bulan kering yang kurang dari 3. Definisi bulan kering kemarin apa? Kalau di Stephen Ferguson kurang dari 3.
El Nino itu jauh lebih terpengaruh oleh El Nino dibandingkan banjir yang dengan La Nina. Jadi tadi kan ada dua kejadiannya, ada La Nina yang biasanya menyebabkan banjir, ada El Nino yang biasa menyebabkan kekeringan. Untuk Bojonegoro, kekeringan El Nino itu lebih erat kaitannya dengan kekeringan. Tapi kalau La Nina belum tentu nanti jadi banjir parah, belum tentu ya. Tapi El Nino itu rata-rata akan mengakibatkan kekeringan. Kalau La Nina belum tentu mengakibatkan banjir yang parah tuh ya. Jadi memang yang lebih mempengaruhi itu kalau tadi ini alamatnya di sini, sebenarnya coba saya tambah, tapi saya mengerjakannya itu sangat sungguh. Yang selanjutnya adalah IOD. Ini juga sama. IOD itu ada dua fase, fase positif dan fase negatif. Fase positif itu kalau di sini adalah Afrika, di sini Indonesia, nah di sini lebih tinggi suhu lautannya, ini namanya fase positif. Kalau fase negatif, ya nanti di sini negatif. Positif itu berarti hujannya akan terkumpul di sini, kemudian sini akan kering. Kalau negatif berarti hujannya akan berpindah ke Indonesia hujan. Jadi IOD itu mekanismenya sama persis dengan ENSO, cuma beda laut. Nah ini contoh IOD. Kalau ini fasenya positif atau negatif ya? Positif. Positif atau negatif ya? Positif atau negatif itu tidaknya dari Afrika. Tidaknya yang dilihat Afrika. Ini suhunya positif. Ya, positif. Ini fase positif. Jadi yang sebelah Afrika itu lebih panas. Karena di sini positif, maka yang sebelah Indonesia itu akan jadi negatif. Dampaknya apa kalau seperti ini? Kalau fase seperti ini dingin, kering, IOD. Nah kering. Jadi kalau perairan sekitar sini dingin, maka akan menjadi kering semuanya. Jadi IOD itu dan ENSO kalau dia positif itu menyebabkan daerah Indonesia kering. Kalau fase negatif menyebabkan banjir. Jadi IOD itu ya sama dengan ENSO. Kalau ENSO kan sebelah sana ya, jauh sana. Nah, kalau IOD itu hanya sebelah dekat Afrika, itu lebih sempit lah daerah. Sekarang itu IOD sama ENSO itu sebenarnya baru nggak ada. Tapi kenapa kemarin hujannya itu deras? Ternyata bukan karena IOD ataupun ENSO, tetapi karena satu lagi namanya mantle jovial oscillation. Jadi mantle jovial oscillation itu akan terjadi terus menerus seumur hidup. Dan dia lewatnya itu tidak perlu permisi. Jadi saya mau lihat besok pagi saya lewat lagi itu ya. Besok saya lewat lagi. Dan ini masih bisa diperkirakan kalau MJO di bulan Mei Juni itu MJO-nya baru lewat Indonesia. Makanya kemarin hujan. Jadi MJO itu awan yang berputar. Jadi dia menghasilkan yang namanya deep convection. Penyebabnya apa? Penyebabnya tidak ada yang tahu. Jadi awan berjalan aja gitu. Jadi ada awan yang mana dia itu ada peristiwa namanya deep convection, kemudian awan itu berjalan. Perjalannya yang paling kuat nanti terbentuk awan paling kuat itu kalau dia lewat ekuator tropis di atas Indonesia. Di atas Indonesia itu paling kuat.
sini ya, ini membentuk awan, ini baru membentuk awan fasenya. Baru setelah lewat Indonesia dia jadi kuat. Nah itulah Indonesia itu sebenarnya cocok untuk semua penelitian semua tempat. Guru kami yang banyak, terus rawan kembang, terus kekeringan, banjir. Dia akan lihat semua fenomena. Dari sini dapat apa? Dapat insur. Dari sini dapat apa? Dapat hidrogen. Dari sini dapat apa? Dapat MCO. Nah yang parah adalah ketika ini jalan, ini juga jalan. Pernahkah itu terjadi? Pernah. Di tahun 9798 ini fase yang positif. Artinya uap air itu terkumpul di sebelah timur Pasifik. Dan IOD itu juga positif. Uap air itu terkumpul di dekatnya Afrika. Akibatnya apa? Akibatnya di sini mana sih? Kayak gitu. Jadi Indonesia itu kalau kita mau bilang progres memang apa ya? Memang bisa menjelaskan semua fenomena geologi, bisa. Apalagi fenomena lingkungan. Contohnya hutan geologis, biodiversitas, penanganan limbah, kemudian limbah cair, itu semuanya ada sebenarnya. Nah, tinggal kalian nanti mau ambil di mana ini? Bisa nggak ambil untuk lingkungan? Nah, lingkungan Indonesia itu lingkungan yang cocok untuk semua kajian, kecuali kajian subtropis ya. Nanti ada banyak masalah bencana itu banyak kompleks. Khasnya saya tidak perlu. Nah, ISO itu juga kalau ISO peningkatan debit ya, tadi belum saya sampaikan ini bahaya apa? Kalau debit itu bahaya hidrologi. Jadi ada bahaya hidrologi juga. Baik, sudah selesai rumusnya. Ada apa saja tadi? ENSO ada berapa fase? 3. ENSO ada 2 fase, positif dan negatif. Kalau fase positif nanti yang suhunya lebih tinggi di dekat mana? Perairan. ENSO positif itu tropis. Ya di Pasifik sebelah timur. Pasifik sebelah timur yang suhunya tinggi. Menyebabkan apa bagi Indonesia? Kalau ENSO negatif nanti apa saja? Iode positif kekeringan. Iode negatif MCO nunggu dilewati. Ya MCO itu berjalan, jadi kita nunggu dilewati. Kapan dia akan lewat? Biasanya setahun itu bisa sekali, bisa 2 kali. Dan dia suka-suka, saya mau besok kan mau sekarang kayak kemarin itu ya juga ada MCO. Nah untungnya nggak ada lanina. Coba bayangkan ada MCO, ada lanina, ada IOD. Sebenarnya yang perlu dikhawatirkan itu kalau 3 itu bersamaan. Dulu pernah itu kan di 2020 itu bersamaan.